Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kali ini saya membawakan cerita yang membuat kalian menangis dan gemas mendengarnya. Sebelum mendengarnya silahkan absen dulu para sahabat dari daerah mana saja. Buat yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Hujan turun deras malam itu, seakan langit pun ikut menangis bersama hatiku. Aku, Naila, berdiri di depan cermin dengan gaun putih yang terasa begitu berat. Bukan karena kainnya, melainkan karena beban yang menyesakkan dada. Hari ini seharusnya jadi hari bahagia bagi seorang pengantin, tapi bagiku, hari ini adalah awal dari mimpi buruk yang tidak pernah aku inginkan. Aku dipaksa menikah dengan seorang pria yang bahkan tak bisa berbicara, Arga, anak tunggal seorang miliarder. Air mata mengalir begitu saja, tapi ibuku masuk ke kamar dengan wajah dingin. Naila, jangan mempermalukan keluarga. Kau harus kuat, ini kesempatan emas untuk masa depanmu, katanya tegas. Hatiku berontak, tapi aku hanya bisa menggenggam erat tanganku sendiri. Apa artinya masa depan gemerlap jika hatiku terkubur dalam sangkar emas? Aku ingin menikah karena cinta, bukan karena paksaan dan kekayaan yang tak pernah aku minta. Saat langkahku digiring menuju pelaminan, dadaku semakin sesak. Semua mata tertuju padaku, mereka melihatku sebagai gadis beruntung yang akan hidup bergelimang harta. Padahal, mereka tak tahu luka yang kutanggung. Di sampingku, Arga berdiri dengan jas hitamnya. Wajahnya tenang, matanya tajam namun dalam, seakan ingin menyampaikan sesuatu yang tak bisa diucapkan. Tapi diamnya justru membuatku semakin asing dengannya. Ketika akad selesai, suara takbir dan doa menggema, tapi hatiku hampa. Aku merasa seperti boneka yang digerakkan tanpa kehendak sendiri. Tanganku digenggam Arga, hangat namun terasa asing. Senyumnya muncul, sederhana tapi entah kenapa membuatku semakin ingin menangis. Bagaimana bisa aku hidup selamanya dengan seseorang yang bahkan tak bisa bicara padaku? Malam semakin larut, pesta usai, dan aku kembali duduk di kamar pengantin. Sepi, hanya suara hujan yang masih turun dari langit. Arga masuk perlahan, membawa sebuah buku kecil dan pulpen. Ia menuliskan sesuatu, lalu menyerahkannya padaku. Aku tahu kau tidak menginginkan pernikahan ini. Tapi percayalah, aku tidak akan menyakitimu. Aku hanya ingin kau merasa aman. Kata-kata itu menamparku. Bagaimana mungkin pria bisu ini bisa begitu memahami hatiku? Aku menatapnya lama. Ada sesuatu yang berbeda dari dirinya, bukan sekadar anak miliarder, bukan sekadar pria bisu yang dipaksakan kepadaku. Ada rahasia yang tersembunyi di balik tatapan matanya. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa pernikahan ini mungkin tidak sesederhana yang kukira. Sebuah misteri mulai membuka tirainya. Malam pertama yang selama ini selalu digambarkan indah dalam cerita-cerita, bagiku justru terasa mencekam. Aku duduk di ujung ranjang dengan gaun pengantin yang masih melekat di tubuh, sementara Arga duduk di kursi dekat jendela, hanya menatap hujan yang belum reda. Hening, sunyi, suasana ini membuat jantungku berdetak semakin kencang, seakan ada sesuatu yang menunggu untuk meledak. Tiba-tiba Arga berdiri dan mendekat. Ia membawa buku catatan yang tadi siang sempat ditunjukkannya. Dengan perlahan, ia menuliskan sesuatu lalu menyerahkannya padaku. Aku ingin kau tahu, aku tidak seperti yang mereka katakan. Ada hal besar yang kusembunyikan. Tanganku gemetar membaca kalimat itu. Apa maksudnya? Bukankah ia hanya pria bisu, anak seorang kaya raya? Mengapa tulisannya terasa begitu berat, seolah menyimpan luka yang dalam? Aku menatapnya penuh tanda tanya, namun Arga hanya menghela napas panjang. Tatapan matanya menembusku, seakan ingin berbicara tanpa suara. Lalu, tanpa terduga, ia menutup buku catatan itu dan menundukkan kepala. Saat itulah aku mendengar sesuatu, suara lirih, pelan, namun jelas. Naila, aku terkejut. Aku sampai melompat berdiri. Itu, suara Arga. Dia bicara, tapi bagaimana mungkin? Bukankah semua orang bilang dia bisu sejak lahir? Tubuhku lemas, aku hampir tak percaya pada pendengaranku sendiri. Arga segera menatapku dengan wajah panik,
seakan menyesal telah membiarkan rahasia itu terbongkar. Maafkan aku tidak boleh mengatakan ini padamu. Tapi aku tidak bisa terus berbohong, ucapnya dengan suara bergetar, penuh luka yang ia sembunyikan bertahun-tahun. Air mataku mengalir begitu saja, bukan karena sedih, tapi karena campuran takut, bingung, dan terkejut. Malam itu, aku duduk di hadapannya dengan tangan yang masih bergetar. "Kau bukan bisu?" tanyaku lirih, hampir tak bersuara. Arga mengangguk pelan, lalu menatapku dalam-dalam. "Ada alasan besar mengapa aku harus berpura-pura, alasan yang bisa membahayakan nyawaku, bahkan juga nyawamu." Suasana kamar pengantin mendadak berubah, bukan lagi sekadar ruang cinta, melainkan ruang penuh rahasia dan bahaya yang mulai mengintai. Aku terdiam cukup lama, mencoba mencerna kalimat yang baru saja keluar dari mulut Arga. Ia bisa berbicara, tapi memilih untuk berpura-pura bisu. Rasanya aku ingin marah sekaligus takut. "Apa maksudmu, Arga? Mengapa kau harus berbohong pada semua orang?" tanyaku dengan suara bergetar. Arga menunduk, lalu perlahan-lahan menjawab, "Karena jika aku tidak melakukannya, aku mungkin sudah mati sejak dulu." Kata-katanya membuat tubuhku merinding. Aku menatap wajahnya yang kini begitu serius, penuh luka yang tersembunyi. Arga lalu menceritakan bahwa keluarganya sudah lama menjadi incaran orang-orang serakah yang menginginkan harta ayahnya. Sejak kecil ia pernah hampir diracun oleh orang dekatnya sendiri, hingga dokter menyarankan agar ia menutup diri dari dunia luar. Berpura-pura bisu adalah cara satu-satunya untuk membuat semua orang menganggapnya lemah dan tidak berbahaya. Air mataku kembali jatuh. Bagaimana bisa seorang pria yang terlihat begitu sempurna, ternyata hidup dalam ketakutan yang begitu besar? Jadi, selama ini semua orang tertipu. Bahkan aku juga, tanyaku lirih. Arga mengangguk pelan, lalu menggenggam tanganku dengan erat. "Maafkan aku, Naila. Aku hanya ingin kau selamat. Aku tidak pernah berniat menyeretmu ke dalam bahaya, tapi sekarang setelah kita menikah, kau tidak bisa lagi keluar dari lingkaran ini." Dadaku semakin sesak. Pernikahan yang awalnya kupikir hanya penjara tanpa cinta, ternyata menyimpan rahasia besar yang jauh lebih menakutkan. Aku menatap Arga, dan untuk pertama kalinya aku melihat ketulusan sekaligus keputusasaan dalam matanya. Aku hanya ingin ada seseorang yang melihatku bukan karena uang, bukan karena status, tapi karena aku, Arga, katanya lirih, membuat hatiku terenyuh meski logikaku masih dipenuhi tanda tanya. Malam itu, aku menyadari satu hal, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Aku tidak hanya terikat pada pernikahan tanpa cinta, tetapi juga terjerat pada rahasia besar yang bisa mengubah segalanya. Dan entah mengapa, meski hatiku masih penuh kebingungan, ada secercah rasa iba dan keberanian yang perlahan tumbuh dalam diriku. Mungkin, inilah awal dari perjalanan yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Sejak malam itu, tidurku tak pernah benar-benar nyenyak. Kata-kata Arga terus terngiang di kepalaku, "Jika aku tidak berpura-pura, aku mungkin sudah mati." Kalimat itu seperti kutukan yang menempel di dinding kamar pengantin kami. Setiap kali aku melihatnya duduk diam dengan buku catatannya, aku selalu ingat bahwa di balik senyumnya, ada luka dan rahasia yang kelam. Dan kini, aku pun ikut terseret ke dalamnya. Pagi hari setelah pernikahan, suasana rumah mewah keluarga Arga terasa aneh. Para pelayan yang lalu lalang menatapku dengan pandangan mencurigakan, seolah aku orang asing yang tiba-tiba masuk ke dalam dunia mereka. Bahkan, aku sempat mendengar bisikan samar dua orang pelayan di dapur. "Apakah benar tuan muda itu sudah bicara di depan istrinya?" bisik mereka. Jantungku berdegup kencang. Bagaimana mereka tahu? Bukankah Arga bilang rahasia itu hanya aku yang mengetahuinya? Aku langsung menemui Arga, menanyakan hal itu dengan suara panik. Wajahnya langsung berubah pucat. "Itu artinya, ada orang di dalam rumah ini yang mengawasi kita," katanya tegas. Ia kemudian menutup buku catatannya dan untuk pertama kalinya menggenggam wajahku dengan kedua tangannya. "Naila, kau harus berhati-hati. Mulai sekarang, jangan percaya siapapun kecuali aku." Tatapan matanya begitu dalam,
membuatku gemetar sekaligus merasa dilindungi. Hari semakin sore, tapi ketakutanku justru makin menjadi-jadi. Dari jendela kamar, aku melihat seorang pria asing berdiri di luar pagar rumah, menatap tajam ke arahku. Wajahnya tidak kukenal, tapi tatapannya penuh kebencian. Ketika aku hendak memanggil pelayan, pria itu menghilang begitu saja, seolah bayangan. Aku menutup gorden dengan panik, tubuhku lemas. Aku sadar, ancaman itu nyata. Malam itu, ketika aku mencoba tidur, Arga duduk di tepi ranjang sambil berbisik pelan. Mereka sudah mulai bergerak. Dan sekarang, Naila, kau bukan hanya istriku, kau juga bagian dari permainannya. Kata-katanya membuat darahku membeku. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasakan bahwa bahaya itu ada di depan mata. Pernikahan ini ternyata bukan hanya jerat, tapi juga medan perang yang tak bisa kuhindari. Malam itu udara terasa begitu berat. Aku duduk di samping Arga yang masih menatap buku catatannya, seakan mencari cara untuk menjelaskan semua yang tersembunyi. Naila, katanya lirih, kali ini tanpa menulis, ada hal yang harus kau ketahui. Rahasia yang selama ini membuatku hidup dalam ketakutan. Suaranya bergetar, seolah kata-kata itu adalah beban yang selama ini ia simpan sendiri. Aku menelan ludah, jantungku berdegup cepat. Arga lalu mengungkapkan, bahwa keluarga besarnya terpecah dalam perebutan warisan. Ada pihak-pihak yang ingin menyingkirkannya agar tidak menjadi pewaris tunggal. Itulah sebabnya sejak kecil ia dipaksa hidup seperti bayangan, pura-pura lemah, pura-pura bisu, agar musuh menganggapnya tak berbahaya. Mereka sudah mencoba membunuhku 3 kali, Naila, ucapnya dengan tatapan penuh luka. Tubuhku gemetar mendengar pengakuannya. 3 kali percobaan pembunuhan. Aku merasa seolah ikut terperangkap dalam drama kelam yang tak pernah kubayangkan. Tapi kemudian ia menggenggam tanganku erat. Kini, dengan kau di sisiku, mereka akan mencoba cara baru. Mereka mungkin akan menyerangmu. Itulah yang paling kutakutkan. Aku terdiam, air mataku jatuh begitu saja. Semua ketakutan yang selama ini kurasakan, kini menemukan wujudnya. Tiba-tiba terdengar suara keras dari luar kamar, seperti kaca pecah. Aku dan Arga sontak menoleh. Dari balik jendela yang setengah terbuka, terlihat bayangan hitam melintas cepat. Arga langsung menarikku ke pelukannya, tubuhnya tegang penuh kewaspadaan. Mereka sudah mulai bergerak, bisiknya dengan suara dingin. Untuk pertama kalinya, aku melihat wajah Arga penuh keberanian, bukan lagi pria yang terlihat rapuh. Malam itu aku sadar, aku tidak bisa lagi lari dari kenyataan. Pernikahan ini bukan hanya tentang cinta atau keterpaksaan, tapi tentang hidup dan mati. Tentang rahasia yang lebih besar dari yang bisa kubayangkan. Dan di dalam hatiku, perlahan muncul tekad baru, jika aku harus terjebak dalam permainan berbahaya ini, maka aku akan berdiri di sisi Arga, apapun yang terjadi. Suasana kamar pengantin yang tadinya sunyi mendadak berubah menjadi ladang ketakutan. Pecahan kaca berserakan di lantai, dan aku bisa merasakan hawa dingin yang merambat masuk bersama angin malam. Arga berdiri tegak di depanku, melindungi tubuhku dengan tubuhnya sendiri. Dari balik jendela, samar-samar terlihat bayangan seseorang yang masih mengintai. Dadaku berdegup begitu keras hingga rasanya akan meledak. Tiba-tiba terdengar suara langkah cepat di koridor luar kamar. Aku semakin panik, tanganku mencengkeram erat lengan Arga. Mereka masuk, Arga, bisikku dengan suara nyaris patah. Arga tidak menjawab, hanya memberi isyarat agar aku diam. Lalu, dari balik pintu, terdengar suara gedoran keras, membuatku hampir menjerit. Jelas sudah, ini bukan sekadar ancaman, ini adalah serangan nyata. Arga segera menarik sebuah kotak kecil dari laci meja samping ranjang. Dengan tangan gemetar, ia membuka kotak itu dan mengeluarkan sebuah pistol. Aku menutup mulutku, syok, tak menyangka pria yang selama ini kukira rapuh ternyata diam-diam menyimpan senjata. Aku tidak punya pilihan lain, Naila. Aku harus melindungimu, katanya tegas, matanya menyalakan api keberanian yang belum pernah kulihat sebelumnya. Pintu kamar bergetar hebat, lalu brak, terbuka paksa.
Beberapa pria bertopeng masuk dengan gerakan cepat. Aku menjerit, tubuhku gemetar hebat, tapi Arga berdiri di depanku, pistolnya terangkat. "Jangan sentuh istriku," suaranya lantang, menggetarkan ruangan. Seketika, aku tersadar bahwa Arga bukanlah pria lemah seperti yang selama ini dunia kira. Ia adalah seorang pewaris yang dipaksa hidup dalam bayang-bayang, tapi kini mulai bangkit melawan. Dalam kekacauan itu, aku hanya bisa berdoa dalam hati, berharap malam kelam ini bukanlah akhir dari hidup kami. Tapi di balik ketakutan, ada satu hal yang baru kusadari, di samping semua rahasia dan bahaya ini, hatiku mulai goyah. Ada sesuatu dalam diriku yang ingin percaya pada Arga sepenuhnya. Mungkin, inilah awal dari cinta yang terlahir di tengah ketakutan. Ruangan pengantin itu mendadak berubah menjadi medan perang. Arga berdiri tegap dengan pistol teracung, sementara para pria bertopeng maju mendekat dengan kejam. Aku berdiri di belakangnya, tubuhku gemetar, namun mataku tak bisa lepas dari sosok suamiku. Di tengah kekacauan, aku untuk pertama kalinya melihat siapa Arga sebenarnya, bukan pria bisu yang penuh rahasia, melainkan seorang pejuang yang rela mempertaruhkan nyawanya demi melindungiku. Tembakan pertama meletus, memecah kesunyian malam. Salah satu pria bertopeng jatuh tersungkur, sementara dua lainnya langsung berbalik menyerang Arga dengan pisau di tangan. Aku menjerit, tapi Arga bergerak cepat, menangkis dengan kekuatan yang tak kusangka dimilikinya. Pertarungan jarak dekat pecah, suara dentuman dan teriakan bercampur menjadi satu. Aku hanya bisa menunduk sambil menutup telinga, namun dalam hatiku ada dorongan kuat untuk tidak hanya berdiam diri. Tanpa pikir panjang, aku meraih vas bunga kaca di meja samping, lalu melemparkannya ke salah satu penyerang yang hendak menyakiti Arga. Vas itu pecah di kepalanya, membuat pria bertopeng itu terhuyung. Arga menoleh cepat ke arahku, wajahnya penuh keterkejutan sekaligus kebanggaan. "Bagus, Naila, jangan takut," serunya. Kata-kata itu membuatku tersadar, aku bukan hanya korban, aku bisa menjadi bagian dari perlawanan ini. Namun, jumlah musuh terus bertambah. Dari balik pintu, dua orang lagi masuk dengan wajah dingin. Arga semakin terdesak, sementara aku menatap sekeliling mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk bertahan. Jantungku berdegup kencang, tapi tekadku sudah bulat. Jika malam ini adalah ujian, maka aku akan berdiri di sisi Arga, apapun yang terjadi. Untuk pertama kalinya, aku tidak lagi merasa sebagai gadis yang dipaksa menikah, aku merasa sebagai istri yang harus melindungi suaminya. Pertarungan itu terasa seperti berlangsung selamanya. Nafas kami tersengal, tubuh gemetar, tapi di tengah ketakutan itu aku merasakan sesuatu yang berbeda, keberanian yang lahir dari cinta. Aku menatap Arga yang masih berjuang, dan dalam hatiku terucap janji diam-diam, aku tidak akan meninggalkanmu. Jika dunia melawanmu, maka aku akan berdiri di sisimu. Malam itu, api perlawanan mulai menyala, bukan hanya di mata Arga, tapi juga di hatiku. Pertarungan di kamar itu semakin brutal. Nafas Arga kian memburu, keringat bercucuran di wajahnya, tapi semangatnya tak padam sedikit pun. Aku sendiri sudah kehabisan tenaga, tanganku gemetar setelah memukul salah satu penyerang dengan benda apa saja yang bisa kugapai. Namun tiba-tiba, seorang pria bertopeng melesat ke arahku dengan pisau terangkat tinggi. "Naila!" teriak Arga panik. Waktu seakan berhenti. Aku hanya bisa memejamkan mata, menunggu rasa sakit yang akan menghantam tubuhku. Namun detik berikutnya, terdengar suara tembakan yang sangat dekat. Aku membuka mata perlahan, melihat pria bertopeng itu terhuyung dan jatuh tak bernyawa. Asap tipis masih mengepul dari pistol, tapi bukan Arga yang menembak. Dari ambang pintu, berdiri seseorang yang tak kusangka, Pak Surya, kepala pelayan keluarga Arga. Aku nyaris tak percaya, lelaki tua yang selama ini tampak setia, ramah, dan penuh hormat, ternyata berdiri di sana dengan wajah dingin. "Cukup, Tuan Muda," katanya dengan suara tegas. Arga menatapnya penuh kecurigaan. "Apa maksudmu, Pak Surya?" tanyanya geram. Lelaki tua itu hanya tersenyum miring,
lalu melepas topeng salah satu penyerang yang tergeletak. Aku tercekat, di balik topeng itu bukan orang asing, melainkan salah satu pengawal pribadi keluarga Arga. Selama ini, orang-orang yang ingin membunuhmu bukan datang dari luar, melainkan dari dalam rumah ini sendiri, ucap Pak Surya dengan tatapan tajam. Kata-kata itu menusuk jantungku. Dunia yang tadinya kuanggap megah dan aman, ternyata busuk dari akarnya. Arga mengepalkan tangan, wajahnya dipenuhi amarah bercampur kepedihan. Jadi kau, pengkhianat itu. Suaranya pecah, penuh luka. Aku berdiri di samping Arga, menggenggam tangannya yang bergetar. Malam itu, bukan hanya nyawa kami yang hampir melayang, tapi juga kepercayaan yang hancur. Segala rahasia yang selama ini tersembunyi mulai tersingkap satu persatu. Dan aku tahu, ini baru awal dari badai besar yang akan menghantam kehidupan kami. Hening menusuk setelah pengakuan itu terucap. Arga menatap Pak Surya dengan mata berkilat penuh amarah, sementara aku masih tertegun, sulit percaya bahwa sosok yang tampak begitu setia justru menusukkan pisau dari belakang. Mengapa kau melakukan ini, Surya? Suara Arga pecah, parau, seolah menahan badai dalam dadanya. Lelaki tua itu menghela napas panjang, lalu berkata lirih, karena kesetiaan kadang harus dibeli, Tuan Muda. Dan ayahmu tidak pernah membeliku dengan cukup. Aku ternganga. Jadi, semua ini hanya karena uang. Karena keserakahan yang tak ada ujungnya. Tapi tatapan Pak Surya bukan hanya haus kekayaan, ada dendam yang dalam di baliknya. Ayahmu merampas segalanya dariku. Aku hanya membalas, ucapnya dingin. Kata-kata itu membuatku sadar, kebencian bisa berakar begitu lama, hingga melahirkan pengkhianatan sebesar ini. Arga mengangkat pistolnya, matanya merah menahan amarah. Kau ingin aku mati sejak dulu, bukan? Kau yang meracuni makananku saat aku kecil. Bentaknya. Pak Surya tidak menyangkal, hanya tersenyum pahit. Dan jika malam ini aku tidak menghabisimu, orang lain akan melakukannya. Kau terlalu lemah untuk melawan mereka semua. Ucapannya bagai racun yang menusuk hati. Aku bisa merasakan tangan Arga bergetar hebat, di ambang batas antara membunuh atau melepaskan. Aku melangkah maju, berdiri di samping suamiku. Arga, jangan biarkan dia merusakmu lebih jauh. Jika kau menuruti amarahmu, kau akan jadi sama seperti mereka, bisikku lirih. Arga menoleh padaku, matanya penuh keraguan. Saat itu, aku melihat betapa rapuhnya ia di balik keberanian yang ditunjukkannya. Ia bukan hanya pewaris miliarder, ia adalah manusia yang terluka, haus akan kebenaran, dan terjebak di antara dendam dan keadilan. Akhirnya, dengan napas memburu, Arga menurunkan pistolnya perlahan. Aku tidak akan menodai tanganku dengan darahmu, Surya. Tapi kau akan menanggung akibat dari semua ini, katanya tegas. Ia menekan tombol darurat di samping dinding, memanggil pasukan keamanan keluarga. Wajah Pak Surya memucat, namun senyum tipis tetap melekat di bibirnya. Kau pikir ini berakhir di sini, Tuan Muda? Ini baru permulaan, ucapnya penuh ancaman. Dan aku tahu, malam itu hanyalah babak awal dari perang besar yang akan datang. Setelah malam penuh darah dan pengkhianatan itu, hidupku bersama Arga tak lagi sama. Kami tidak lagi hanya suami istri karena paksaan, melainkan dua jiwa yang dipaksa berdiri bersama menghadapi badai. Aku belajar melihat ketulusan di balik luka Arga, dan ia belajar menemukan harapan dalam diriku. Meski bahaya masih mengintai, untuk pertama kalinya aku yakin, kami bisa melawan, selama kami saling percaya. Pak Surya akhirnya dibawa pergi, namun kata-kata terakhirnya masih menghantui. Ini baru permulaan, ucapannya terus bergema dalam kepalaku. Tapi berbeda dengan sebelumnya, kini aku tidak hanya merasa takut. Aku merasa siap, karena cinta yang lahir di tengah ketakutan justru membuatku lebih kuat dari yang pernah kubayangkan. Arga menggenggam tanganku erat suatu malam, menatapku dengan mata yang berkilat. Kau tahu, Naila, dulu aku berpura-pura bisu agar selamat. Tapi sekarang aku tidak ingin diam lagi. Aku ingin hidup, melawan, dan mencintaimu dengan sepenuh hati, katanya. Aku hanya bisa tersenyum dalam tangis.
Sebuah janji lahir malam itu, kami akan menghadapi masa depan, bukan sebagai tawanan, melainkan sebagai pejuang. Hari-hari ke depan pasti tak mudah. Ancaman mungkin datang dari luar, bahkan dari keluarga sendiri. Tapi aku percaya, apapun yang terjadi, kisah ini tidak lagi tentang keterpaksaan. Ini tentang keberanian dua hati yang memilih untuk tetap bersama, meski dunia berusaha memisahkan. Dan di balik semua luka, aku akhirnya menemukan arti sejati dari sebuah pernikahan, bukan sekadar ikatan, tapi pengorbanan dan keberanian untuk bertahan. Untuk kalian yang telah mendengarkan kisah ini sampai akhir, izinkan aku menyampaikan doa dan rasa terima kasih yang tulus. Semoga cerita ini menjadi pengingat bahwa di balik setiap ujian selalu ada kekuatan yang bisa lahir dari hati. Semoga hidup kalian dipenuhi keberanian, cinta, dan perlindungan dari segala bahaya. Terima kasih telah setia menonton channel ini. Semoga Allah senantiasa memberkahi kalian semua.